Mas, semalam grepein aku ya? Aira menuding Dava yang baru keluar dari kamar mandi. Dava menaikkan sebelah alisnya. Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Kenapa emangnya? Aira bertolak pinggang. Aku kaget dong. Bangun-bangun kancing bajuku udah pada lepas. Tali surgaku juga putus. Dan ini? Aira menunjuk dadanya sendiri. Kenapa sekarang pakai tanda-tandain segala? Kemarin-kemarin kan gak pernah. Pengen aja. Aira mengusap wajahnya kasar. Bisa-bisanya Dava begitu tenang sedangkan Aira begitu kesal sampai rasanya ingin mengumpulkan anggota ormas sekabupaten. Mengajak mereka konsultasi cara menghadapi Dava yang tidak berperasaan. Bahkan pria itu malah menurunkan handuknya dan memakai celana dalam di depan Aira. Selain tidak berperasaan, Dava juga tidak berkemaluan. Maksudnya, Dava tidak tahu malu pakai baju disaksikan orang lain. Mas, itu aurat mas. Astagfirullah. Aira berbalik, menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Tengkurap, lalu menggigit bantal agar suara raungannya tidak keluar. Aira sudah berada di titik puncak kegemasannya pada Dava sampai-sampai Aira ingin mengganti kepalanya dengan kepala charger supaya tidak merasakan pusing. Atau mungkin bisa mengganti kepala keluarganya dengan kepala charger. Kamu ini kenapa sih, Rah? Dava menghampiri Aira setelah selesai mengenakan pakaiannya lengkap. Marah kalau saya sentuh-sentuh. Bukan gitu. Aira bangkit dari tengkurapnya dan menyorot Dava tidak suka. Mas gak tahu gimana kagetnya aku baru bangun lihat badan udah acak-acakan. Berasa habis dirampok tahu nggak mas? Maaf kalau gitu. Tadinya juga saya mau bangunin kamu, cuma gak tega. Kan biasanya juga minta sebelum tidur. Aira mulai merendahkan suaranya melihat rasa bersalah dari sorot mata suaminya saat ini. Saya kebangun, terus lihat kamu. Dava berdehem kecil sebelum melanjutkan. Baju kamu bagus. Bilang aja aku seksi. Aira menahan tawa melihat wajah Dava yang tiba-tiba memerah. Semalam, Aira memang sengaja memakai baju yang agak seksi berharap ia dapat melihat ekspresi Dava yang lain. Tapi Aira malah dibuat kesal, karena Dava terus sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya Aira menyerah dan memilih tidur lebih dulu, mengabaikan Dava. Aku seksi kan mas? Lanjut Aira. Dava mengangguk. Iya. Iya apa? Seksi. Nah, gitu dong. Jangan sungkan kalau memuji istri tuh. Aira makin semangat menggoda suaminya. Lantas ia menggeser duduknya merapat pada Dava dan bertanya. Semalam mas ngapain aja? Cuma nyentuh doang. Bagian Dava yang sedikit menggeser duduknya menjaga jarak dari Aira. Terus, kenapa mas bisa bikin tanda? Tumben, baru berani ya? Baru bisa, jawab Dava seadanya. Sedangkan Aira sudah hampir ingin berteriak girang saking terkejutnya mengetahui Dava baru belajar hal-hal seperti ini. Aira benar-benar merasa jadi manusia paling istimewa sudah menikahi perawan. Maksudnya, jarang ada pria yang lugu seperti Dava. Jadi menurut Aira, Dava ini galak-galak lugu. Aira jadi gemas-gemas ingin mencium Dava liar. Habis-habisan sampai gak bisa nafas. Tapi ingat, Aira tidak mau jadi janda muda. Cukup menikah muda saja, tapi bukan istri muda juga. Jadi Aira hanya menggeser kembali duduknya agar merapat pada Dava. Gimana caranya mas? Aku juga pengen bisa, biar nanti mas aku tandain. Mas gak mau aku cupang. Aira, mas. Aira lebih merengek meskipun tahu Dava sudah begitu malunya. Istighfar ah. Mana ada cuma istighfar doang. Dada aku langsung merah-merah gini. Cuma diisep aja. Udah ah. Kali ini Dava benar-benar beranjak dari duduknya. Mas mau kemana hei? Aira yang masih ingin menjahili Dava ikut-ikutan beranjak. Menguntit Dava yang kembali membuka lemari dan memperhatikan rambut suaminya yang basah. Saya mau sholat, udah kesiangan. Dava mengambil sajadah setelah menjawab. Aira tetap menguntit suaminya. Mas habis mandi junub ya? Iya,
Semalam keluar dong. Aira langsung menutup mulut dengan kedua tangannya. Ia menganga lebar, lalu membayangkan Dava yang mengeluarkan muatannya tanpa itu. Bagaimana caranya? Pantas saja bajunya sampai terkoyak. Tapi kenapa Aira tidak bangun? Selelap apa Aira tidur sampai tidak sadar Dava sudah melakukan banyak hal. Aira jadi memeluk tubuhnya dengan kedua tangannya sendiri, bersikap defensif, membayangkan bagaimana liarnya Dava mengeksploitasi tubuhnya diam-diam. Aira dalam keadaan sadar saja Dava begitu liarnya. Apalagi kalau Aira tidak sadar. Waduh. Kita sholat masing-masing aja dulu. Kamu belum mandi soalnya. Dava bersaut lagi membuat Aira semakin kaget. Katanya cuma nyentuh doang. Tapi kok harus sampai mandi juga? Mas. Aira tersenyum selebar jari-jari ban motor RX King mengingat kemarin-kemarin ia begitu sulit mengerjakan skripsi. Sedangkan Arsanin terlalu dimudahkan. Hari ini semuanya terbalik. Arsanin yang mandek di babak terakhir dan Aira yang tinggal selangkah lagi menyelesaikan skripsinya. Lalu wisuda dan membuat anak bersama Dava. Agaknya Aira perlu diingatkan untuk berterima kasih pada Dava yang akhir-akhir ini sedia turun langsung membantu Aira menyelesaikan skripsinya. Sampai-sampai pria itu harus berkeliling ke pusat kota malam-malam, mencari toko yang menyediakan kertas HVS agar Aira bisa bimbingan pagi-pagi sekali. Beruntungnya gue punya suami, dan lo gak punya. Aira mulai menjajah adik iparnya. Coba kalau lo nikah muda kayak gue. Mungkin ada yang bantuin lo nyusun skripsi. Arsanin mengurut dahinya pening mendengar kalimat Aira yang sudah diulang-ulang. Ia ingin membalas Aira, tapi melirik Dava yang anteng di sebelah Aira, Arsanin jadi urung. Ia tidak mau mencari masalah dengan kakaknya. Dava pernah menegurnya karena berkata kasar pada Aira. Padahal, Aira dan Arsanin saling mencaci maki pun sudah biasa. Davanya saja yang lebay. Katanya, Aira sudah jadi kakak ipar kamu. Gue pusing, mau istirahat dulu. Aku Arsanin akhirnya berbohong. Ia hanya ingin fokus mengerjakan tugasnya di ruangan senyap, tanpa suara Aira yang bawel. Karena temannya sudah menjauh, Aira menggeser duduknya dan bertanya pada mertuanya. Bun, emang Sanin belum mau nikah beneran? Kamu kayak nggak tahu adik kamu aja. Aira terkikik geli mendengar panggilan itu. Rasanya aneh saja. Arsanin lebih dulu lahir beberapa bulan sebelum Aira. Selisih itu selalu digunakan Arsanin untuk menindas Aira dengan kalimat, gue lahir lebih dulu dari lo. Tapi hari ini, semenjak menikah dengan Dava, Arsanin tidak pernah menindasnya lagi, karena Aira sudah menjadi kakaknya. Sekali lagi ingatkan Aira agar berterima kasih pada Dava. Ra, panggil Anandia, mertua Aira. Udah ada tanda-tanda isi belum? Isi. Ulang Aira kurang paham. Dava langsung bersahut sengaja menjawab. Belum bunda. Dava sengaja nunda kehamilan Aira sampai Aira wisuda, biar nggak keganggu. Aira tersenyum membenarkan. Lantas Anandia bertanya. Nggak di KB kan? Enggak kok bun. Bagian Aira menjawab sambil mengusap perutnya sekali. Baguslah. Anandia mengusap rambut panjang menantunya dan menambahkan. Jangan dulu di KB, takutnya rahim kamu kering dan susah punya anak. Amit-amit. Biar Dava aja yang pakai pengaman. Atau suruh dia atur pembuangan. Ke kamar mandi kek, atau kemana? Aira mengangguk antusias dan nyeletuk. Gak ke kamar mandi bunda, tapi ke perut Aira. Dava langsung berdehem nyaring melihat ibunya yang berkedip cepat lalu tertawa sumbang. Ya nggak apa-apa, asal jangan di perut istri tetangga aja. Anandia mengibaskan tangannya salah tingkah. Aira ikut tertawa. Saat ia hendak menjawab, Dava menukasnya. Kita pulang, Rah. Aira memicing aneh melihat perilaku Dava yang tidak biasa. Setiap gerakan pria itu begitu kasar. Tidak jarang juga Aira kaget dengan sentakan dari gerakan-gerakan Dava. Tidak mau ambil pusing, Aira mengabaikan hal itu karena Dava memang aneh. Ia melanjutkan omelannya karena Dava memaksanya pulang sampai ia tidak sempat membawa bibit tanaman dari mertuanya. Dava masih diam. Sampai di depan rumah mereka, pria itu turun dari mobilnya tanpa suara. Menurut Aira ini sangat aneh.
Biasanya juga Dava menyuruhnya turun untuk membuka gerbang, tapi hari ini pria itu turun sendiri membuka gerbang lalu memarkirkan mobilnya. Mas, Aira masih terheran-heran, terlebih saat Dava mengabaikan panggilannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Aira menghela nafas, melihat kelakuan Dava yang semakin aneh. Ia menutup gerbang lalu menyusul suaminya ke rumah. Begitu masuk, Dava langsung menutup pintu dan menguncinya. Kemudian menyimpan kunci mobilnya setengah melempar. Mas, kenapa sih? Tanya Aira akhirnya kesal juga. Saya kesal sama kamu. Loh, selama ini saya biarin kamu ngomong apapun di depan saya, bahkan tanpa disaring. Saya nggak masalah Aira, tapi tolong, bedakan cara bicara kamu kalau ngomong sama orang tua. Kalau mau bicara itu dipikir dulu, jangan asal ngomong, nggak sopan tahu. Tukas Dava meninggikan suaranya. Aira yang tidak terima dimarahi begitu saja melawan. Maksudnya apa? Aku ngomong asal nyeplos gimana? Mas tuh yang kalau nuduh gak beralasan banget. Dava mengedip beberapa kali, lalu menghela nafas dan mengusap wajahnya sebelum berucap. Kamu gak sadar kesalahan kamu ternyata Aira. Saya kira kamu cukup ngerti kalau ada beberapa hal dalam rumah tangga yang gak boleh diumbar ke orang lain. Utamanya urusan ranjang yang seharusnya jadi rahasia kita aja. Buat apa kita tutup pintu, tutup tirai, kalau ujung-ujungnya kamu ceritain urusan ranjang kita ke orang lain? Percuma, Aira. Kapan aku ceritain urusan ranjang kita, Mas? Aira bertanya sebelum bertolak pinggang, merasa percaya diri dan bersiap mendamprat Dava balik. Barusan, Bunda sampai heran sama kamu. Bisa-bisanya kamu gamblang sekali nunjukin tempat keluar saya. Apa itu perlu dibahas? Aira menurunkan tangannya lalu menelan salivanya dengan susah. Saya rasa nggak perlu. Untuk urusan itu, bahkan orang tua saya nggak perlu tahu.